Sunnah budaya rahayu-rahayu, salam kebajikan, salam semoga semua makhluk berbahagia, salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Di dalam diskursus fakta mengenai batalnya nasab para Habib Ba'alwi dari Yaman dan berbagai macam pelengkap data sejarah dan yang lainnya, atau fakta batalnya nasab para Habib dari Yaman tersambung kepada Rasulullah, tentu saja banyak orang berkepentingan dan banyak orang yang menjadi penumpang gelap, gitu lah. Kalau berangkat dari apa yang saya alami sendiri pada dua tahun yang lalu, setelah saya memberikan banyak kritik kepada perilaku Habib yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab Bahar dan yang lain-lain, dan membahayakan Pancasila karena mereka mau membuat NKRI bersyariah, negeri berkhilafah. Dan pada akhirnya ternyata pada saat bersamaan kegelisahan saya ini juga dialami oleh Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga Kiai Imad Al-Bantani, sahabat saya itu, ternyata diam-diam sudah melakukan kajian sejarah, kajian kitab nasab, dan kesimpulannya ternyata para Habib Ba'alwi dari Yaman itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diperkuat oleh kesaksian ilmu DNA yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN, dan juga kemudian dilengkapi dengan kajian filologi Profesor Menachem Ali, yang semuanya itu sama kesimpulannya, menyimpulkan bahwa para Habib Ba'alwi dari Yaman itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu motif kami, orang-orang yang mempunyai kegelisahan yang sama mengenai pentingnya menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sekaligus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya kita sedang menjaga bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang, gitu. Nah, jadi concern kami di situ. Jadi bukan sekedar nasab Habib itu palsu atau tidak palsu, tetapi kepalsuan nasab Habib Ba'alwi dari Yaman ini kita ungkap karena mereka menggunakan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu untuk merusak Islam dan merusak bangsa dan negara, gitu. Nah, tentu saja diskursus ini karena mendapat sambutan yang luas, apalagi setelah Guru Gembul, kemudian Bang Haji Roma Irama juga ikut mengangkat, juga channel-channel semuanya, baik yang channel-channel besar maupun channel-channel yang kecil, gitu. Itu sampai hari ini hampir 2 tahun diskursus ini di medsos terus-menerus bergema, terus-menerus konten-konten itu mengalir, dan di alam offline di masyarakat diskusi-diskusi itu masih terus-menerus berjalan, baik yang tercermin dari grup-grup WA maupun pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, di warung angkringan, di gardu ronda, gitu. Nah, ini tentu saja di antara itu banyak orang yang dalam tanda petik itu tidak murni ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara, tidak murni ikhlas memperjuangkan dan menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka ada interest-interest yang sifatnya itu ada kalanya naif, gitu. Misalnya nimbrung di diskusi batalnya nasab para Habib Ba'alwi ini untuk tujuan yang remeh seperti eksistensi, seperti materi, gitu. Jadi tiba-tiba kadang-kadang muncul sosok yang pemberani yang luar biasa mencaci maki para Habib, gitu. Nah, ujung-ujungnya mereka ternyata apa yang mereka lakukan itu hanyalah proposal untuk menekan para Habib, untuk meminta uang, gitu, meminta sejumlah uang dan yang lain-lain, gitu. Kemudian ada juga yang pura-pura
menyuarakan apa itu kesetaraan, tapi sebenarnya mereka punya agenda yang berbeda. Misalnya sekelompok orang Wahabi yang punya agenda untuk membuat citra buruk dan merusak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Habib ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, padahal kan bukan gitu. Dan juga orang-orang yang tidak suka pada NU gitu, benci pada NU gitu, itu mereka menumpangi isu nasab ini untuk membuat citra buruk kepada NU. Dan konyolnya lagi, ada beberapa tokoh NU bahkan sekelas Rais Ngam itu pun dengan membabi buta itu membela kepalsuan nasab para Habib ini. Nah, ini menjadi pintu masuk atau celah para pembenci Nahdlatul Ulama untuk menyerang NU dengan berdalih palsunya nasab para Habib ini. Dan juga orang-orang yang membenci tarekat gitu ya, karena para Habib ini juga merusak tarekat yang semestinya yang benar. Tarekatnya para ulama yang sudah masyhur seperti tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lain-lain itu. Nah, itu orang-orang yang benci tarekat itu juga ikut-ikutan nimbrung di isu nasab, isu batalnya nasab para Habib ini, bukan dalam rangka kesetaraan, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga bangsa dan negara, tetapi karena semata-mata kebencian mereka kepada tarekat gitu. Nah, tentu saja masyarakat luas, karena saya selalu mengatakan bahwa masyarakat luas itulah sebenarnya alat Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Masyarakat luas tentu saja memahami mana orang-orang yang benar-benar concern, benar-benar serius memperjuangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan salah satu caranya adalah membongkar palsunya nasab para Habib Alwi dari Yaman, sekaligus juga membongkar asal-usul sejarah mereka sampai di Indonesia, yang mana ternyata adalah mereka itu alat kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, untuk menghancurkan reputasi para ulama yang melawan penjajahan gitu, untuk menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah gitu. dan seterusnya. Jadi pada intinya yang pengen saya sampaikan di vlog ini ya, kita nggak usah bingung gitu. Ada tokoh mencela-mencela, kadang pro batalnya nasab Habib Alwi, kadang tiba-tiba mengatakan nasab Alwi itu soheh, atau bahkan ada yang membela nasab Habib Alwi, mereka mengatakan soheh sah, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa nasab Habib Alwi ini tidak soheh, alias batal, alias mardudun, atau alias tertolak itu. Tapi mereka tetap membela Habib Alwi ya karena kepentingan duniawi ya gitu. Karena sifat pengecut mereka gitu. Tidak mengatakan yang benar, mereka tidak berani mengatakan yang benar, tapi mereka mengatakan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini banyak yang, ada yang gus, ada yang tuan guru, ada yang ulama, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru. Tapi seiring dengan waktu semuanya ini pasti akan dimusnahkan oleh Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Nah, ini kebenaran itu ketika sudah datang, sudah didatangkan Tuhan, maka tidak bisa dibendung. Ibarat bola salju, akan semakin membesar. Harus kesadarannya bola saljunya itu kayak ibarat diumpamakan sebagai budaya rahayu-rahayu, salam kebajikan, salam, semoga semua makhluk berbahagia, salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizul hakim. Allahumma alhimni rusdi wa anqidni min syarri nafsi. Di dalam diskursus fakta mengenai batalnya nasab para Habib Alwi dari Yaman dan berbagai macam pelengkap data sejarah dan yang lainnya, atau fakta batalnya nasab para Habib dari Yaman tersambung kepada Rasulullah, tentu saja banyak orang berkepentingan dan banyak orang yang menjadi penumpang gelap gitu loh.
kalau berangkat dari apa yang saya alami sendiri pada dua tahun yang lalu, setelah saya memberikan banyak kritik kepada perilaku Habib yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan yang lain-lain, dan membahayakan Pancasila karena mereka mau membuat NKRI bersyariah, negeri berkhilafah. Dan pada akhirnya ternyata pada saat bersamaan kegelisahan saya ini juga dialami oleh Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga Kiai Imad Al-Bantani, sahabat saya itu, ternyata diam-diam sudah melakukan kajian sejarah, kajian kitab nasab, dan kesimpulannya ternyata para Habib Ba'alwi dari Yaman itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diperkuat oleh kesaksian ilmu DNA yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN, dan juga kemudian dilengkapi dengan kajian filologi Profesor Menachem Ali, yang semuanya itu sama kesimpulannya, menyimpulkan bahwa para Habib Ba'alwi dari Yaman itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu motif kami, orang-orang yang mempunyai kegelisahan yang sama mengenai pentingnya menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sekaligus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya kita sedang menjaga bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang gitu. Nah, jadi concern kami di situ. Jadi bukan sekedar nasab Habib itu palsu atau tidak palsu, tetapi kepalsuan nasab Habib Ba'alwi dari Yaman ini kita ungkap karena mereka menggunakan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu untuk merusak Islam dan merusak bangsa dan negara gitu. Nah, tentu saja diskursus ini karena mendapat sambutan yang luas, apalagi setelah Guru Gembul, kemudian Bang Haji Roma Irama juga ikut mengangkat, juga channel-channel semuanya, baik yang channel-channel besar maupun channel-channel yang kecil gitu. Itu sampai hari ini hampir 2 tahun diskursus ini di medsos terus-menerus bergema, terus-menerus konten-konten itu mengalir, dan di alam offline, di masyarakat, diskusi-diskusi itu masih terus-menerus berjalan, baik yang tercermin dari grup-grup WA maupun pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, di warung angkringan, di gardu ronda gitu. Nah, ini tentu saja di antara itu banyak orang yang dalam tanda petik itu tidak murni ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara, tidak murni ikhlas memperjuangkan dan menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka ada interest-interest yang sifatnya itu ada kalanya naif gitu. Misalnya nimbrung di diskusi batalnya nasab para Habib